selamat pagi semuanya. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan dan para mahasiswa sekalian. Untuk saat ini saya akan menjelaskan tentang biaya variabel atau variable cost. Ya. Nah, video ini dibagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah pendahuluan dari variable cost yang berisi teori, ya, atau teori atau gambaran umum atau latar belakang dari variable cost. Dan nanti pada bagian kedua di video berikutnya adalah tentang soal dan solusi dari variable cost, ya, gitu, ya. Nah, sebagai masukan bagi teman-teman sekalian dan para mahasiswa, teori atau background kita perlu ketahui. Tapi apabila teman-teman dan para mahasiswa tidak punya banyak waktu untuk mendengarkan teori atau mungkin merasa perlu di skip, nah silakan aja belajar dengan menggunakan soal dan solusinya seperti itu, ya. Oke, jadi variable cost itu adalah suatu konsep penentuan harga pokok yang hanya memasukkan biaya produksi variabel sebagai elemen harga pokok produk. Ya, jadi di sini adalah beda sama full cost, ya. Yang biasa kita pelajari adalah full cost atau full costing, itu adalah memasukkan semua biaya tanpa memandang itu biaya variabel atau biaya tetap, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan biaya tetap dan biaya variabel? Nah, biaya tetap adalah biaya periode, yaitu pengeluaran atau biaya-biaya yang harus kita keluarkan sekalipun tidak ada unit yang diproduksi. Ya, jadi misalnya kita punya gedung, kita punya pabrik, kita punya gudang, ya. Nah, itu tetap harus kita biayai, biaya-biayanya, termasuk orang-orang yang bekerja, sekalipun tidak ada unit yang diproduksi. Nah, sedangkan kalau biaya variabel adalah biaya yang kita keluarkan apabila kita memproduksi 1, 2, 3, 4 unit seterusnya. Itu adalah biaya variabel, ya. Nah, jadi misalnya kita memproduksi, ambil kata misalnya sandal, ya. Jadi kita memproduksi sepasang sandal, karet, lem, dan sebagainya, ya, yang kita keluarkan itu sebanyak jumlah sandal yang kita produksi. Nah, itu adalah variable cost, ya. Ya, tetapi kalau listrik, air, telepon, ya, yang harus kita keluarkan atau kita biayai meskipun tidak ada atau biaya minimum, ya tetap harus kita bayarkan, ya, sekalipun tidak ada produksi, itu adalah biaya tetap. Nah, ya, tidak semua biaya ini kita bagi secara itu, ya. Jadi biaya variabel sama biaya tetap ini adalah konsep dari ekonomi mikro, ya, seperti itu, ya, yang digunakan dalam akuntansi, ya. Nah, biaya produksi tetap dianggap sebagai biaya periode yang langsung dibebankan kepada periode dan tidak dilakukan sebagai biaya produksi. Jadi menurut paham dari variable cost itu biaya tetap itu jangan masuk atau jangan tercampur dengan biaya variabel. Jadi dipisah, ya. Jadi mana biaya yang berhubungan sama atau sejalan dengan unit yang diproduksi, mana biaya yang tetap harus kita bayar sekalipun tidak ada unit yang diproduksi. Itu menurut paham dan menurut perhitungan variable cost itu perlu ada pemisahan, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian elemen harga pokok produk tetap sama, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ya. Jadi saya ulangi, di sini untuk biaya bahan adalah bahan langsung, ya, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung juga, ya. Kemudian adalah BOP, ya. Nah, perhatikan kata langsung di sini. Jadi kalau biaya bahan langsung berarti bahan tersebut sejalan dengan unit yang diproduksi, ya. Jadi kalau jumlahnya unitnya 5 atau 10 unit, 15 unit, ya berarti kita ngeluarin biaya dikalikan dengan jumlah unit yang diproduksi, ya. Kemudian tenaga kerja langsung juga, ya. Jadi ini asumsinya begitu ada unit yang diproduksi, dia akan kita biayai, kita ongkosi sesuai dengan unit yang diproduksi itu, ya, gitu. Kemudian di luar bahan langsung dan tenaga kerja langsung, apabila terjadi biaya yang masih berada pada ruang pabrik, maka itu dinamakan biaya overhead pabrik atau BOP, ya. Nah, tetap sama, ya. Jadi komponennya tetap sama 3 ini, ya, gitu. Kemudian kita fokus sedikit ke biaya bahan baku langsung, ya. Nah, jadi ada bahan baku
langsung, ini kurang kata langsung ya, sebenarnya biaya bahan baku langsung ya, ini kurang, nanti bisa kita edit ya, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Ya, jadi tenaga kerja langsung kita perlu bedakan mana yang menganut sistem tetap. Ya, jadi tetap adalah orang-orang yang tetap harus kita ongkosi meskipun kita biayai, kita bayar, meskipun aktivitasnya sangat minim atau bahkan nggak ada aktivitas. Ya, nah tapi juga ada orang-orang yang kita ongkosi atau kita biayai atau kita istilahnya kalau biaya tetapnya tenaga kerja itu adalah gaji ya kan gitu. Nah, tetapi ada sistem upah ya. Jadi kalau upah itu berarti adalah sesuai dengan unit yang diproduksi. Jadi kalau saya nggak menghasilkan unit ya saya nggak kasih kamu gitu loh ya. Tapi kalau tetap itu kayak gaji gitu ya. Jadi meskipun dia menghasilkan unit atau nggak menghasilkan unit tetap kita kasih duit ya, tetap kita ongkosi, kita kasih gaji, itu bedanya di situ ya. Nah, sedangkan yang di sini kalau kita runtut ke ke konsep tenaga kerja langsung berarti cenderung ke arah mereka-mereka pada sistem upah ya, sistem upah ya. Jadi kalau produksi sandal, sepatu, meja, kursi, jadi yang memang betul-betul kamu ngasilin sesuatu ya. Nah, tapi kalau perusahaan misalnya lagi nggak sepi order, nggak ada order, nah, itu berarti bukan pada bagian yang ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini adalah tenaga kerja langsung cenderung pada biaya tenaga kerja langsung yang mengikuti unit yang diproduksi. Oke, kita terus ke BOP ya. Nah, kemudian sama seperti konsep biaya, BOP adalah satu jenis biaya yang unik dibandingkan biaya bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung ya. Nah, kenapa BOP ini unik? Karena BOP itu adalah biaya-biaya yang tidak pasti atau tidak sama ya antara satu pabrik dan lainnya, karena adalah biaya-biaya yang terjadi di ruang pabrik yang tidak masuk BBL, beban baku langsung, dan tenaga kerja langsung. Itu namanya adalah biaya overhead pabrik ya. Contohnya adalah pemakaian listrik, air, telepon, gas ya, komunikasi ya, itu yang terjadi dalam konteks pabrik atau tempat produksi ya. Nah, kalau kita mau pakai perhitungan variable cost, maka teman-teman mahasiswa, adik-adik mahasiswa perlu waktu untuk memisahkan, perlu analisis untuk memisahkan apakah biaya tersebut adalah biaya tetap atau biaya variabel. Contohnya apa? Contohnya ketika kita membayar biaya listrik misalnya, kita pakai perhitungan biaya listrik yang konvensional ya, yang biasa ya. Ya, yang di rumah kita itu kan ada biaya minimumnya. Ya, ini bukan yang patokan ya, bukan ya, tapi yang biaya minimumnya. Nah, itu meskipun kita nggak ada pemakaian listrik, tetap kita bayar berapa biaya minimumnya. Nah, itu adalah biaya tetap. Seandainya sistem di PLN seperti itu, ya gitu. Kemudian biaya komunikasi juga gitu. Jadi sekalipun kita tidak memakai telepon itu, tapi ada biaya minimum yang harus kita bayarkan agar penyedia telekomunikasi mau tetap membuat telepon kita aktif. Nah, itu biaya minimum tersebut masuk pada biaya tetap atau biaya periode. Ya, moga-moga bisa memberikan sedikit pencerahan atau mengingatkan kembali adik-adik mahasiswa dan teman-teman sekalian. Oke ya, jadi ada 3 ya, jadi BBL, BTKL sama BOP, tetap elemennya tetap itu, cuman harus ada pemisahan. Ya, biasanya yang dipisahkan adalah BOP-nya. Ya, kalau yang BBL sama BTKL itu biasanya sejalan dengan unit yang diproduksi. Nah, sedangkan yang BOP ini biasanya yang dipisah antara BOP tetap dan BOP variabel. Oke ya, semoga lebih memahami. Kita terus ke bagian berikutnya. Kemudian apa sih manfaat penentuan variable cost? Ya, tentu saja adalah membantu manajemen, ya, membantu manajemen melakukan analisis yang lebih akurat, ya, atau pengambilan keputusan jangka pendek, ya. Nah, saran saya ketika kita belajar accounting tidak perlu kita terlalu pusing dengan istilah-istilah yang terlalu detail, ya. Nah, apabila rekan-rekan mengalami kesulitan menentukan atau memahami kata-kata yang terlalu akademis, rekan-rekan bisa langsung masuk pada soal dan masuk pada solusinya. Itu akan jauh lebih mudah dan lebih cepat ya. Oke, tapi saya perlu menjelaskan ini
ya. Jadi tujuannya teman-teman di perusahaan teman-teman atau di tempat kerja teman-teman dan adik-adik mahasiswa memakai variable cost adalah melakukan analisis yang lebih tajam, lebih akurat, lebih informatif, ya, gitu ya. Dan khususnya ketika terjadi situasi krisis seperti saat ini, maka variable cost ini akan sangat bermanfaat karena dari sini kita tahu, oh ternyata sekalipun perusahaan dalam kondisi ya jangan sampai ya tidak ada produksi pun tetap kita harus mengeluarkan biaya sekian. Nah itu sangat berguna ketika dalam kondisi seperti ini, ya gitu. Oke, saya teruskan. Nah, kemudian manfaat yang lain yaitu bisa untuk perencanaan laba, penentuan harga jual. Jadi penentuan harga jual bisa kita bikin relatif lebih rendah, lebih kompetitif, ya. Pengambilan keputusan, pengendalian biaya dan sebagainya, ya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian beda antara variable cost dan full cost, ya. Nah, pasti perbedaan ada pada periode cost, pengelompokan biaya, penyajian laporan laba rugi. Nah, menurut saya ini akan jauh lebih memudahkan apabila kita masuk pada contoh soal dan solusi, ya, pada video yang berikutnya, ya gitu. Oke. Nah, kemudian harga pokok produk penuh itu adalah full cost, kemudian variable cost ini ada beda-bedanya, tapi yang di sini yang kelihatan beda jelas adalah yang bagian paling bawah sini ya, teman-teman ya. Jadi, ini kelewatan tadi ya. Itu bagian paling bawah adalah BOP tetap dan BOP variabel. Jadi perlu diingat untuk variable cost pada elemen harga pokok produksi itu yang paling gede bedanya adalah pada BOP ya. Jadi BOP-nya ada BOP tetap, ada BOP variabel ya gitu. Ya, jadi sekali lagi diingatkan pada slide di sini bahwasanya kalau pada variable cost itu adalah BOP tetap sama variabelnya terpisah. Ya, terpisah atau tidak melekat. Ya. Nah, tapi kalau pada full cost itu antara BOP tetap sama BOP variabel itu jadi satu. Ya, bagusannya mana? Ya, tentu saja bagusan yang terpisah ya karena lebih detail ya. Nah, tapi ya itu tadi, kalau rekan-rekan teman-teman adik-adik mau pakai ini, ya perlu waktu tambahan, perlu staff kerja untuk ekstra, untuk bisa gini, atau mungkin kalau canggih ya diotomatisasi gitu ya. Ya, oke, seperti itu. Oke, ya. Jadi sama seperti ini ya, jadi slide ini sama dengan penjelasan sebelumnya, saya lewati. Oke. Kemudian juga ternyata yang dipisah bukan hanya BOP-nya, ya adik-adik sekalian, tapi juga biaya administrasi sama penjualannya itu juga dipisah. Ya, jadi biaya administrasi sama penjualan kita perlu memisah, perlu waktu ekstra untuk memisah mana yang tetap, mana yang variabel. Contohnya apa? Kalau biaya penjualan gaji, ya gaji bagian marketing, gaji manajer marketing itu kan tetap. Nah itu biaya penjualan tetap. Ya, tapi kalau macam komisi atau bonus dan sebagainya itu adalah yang variabel. Contohnya adalah seperti itu. Jadi ada pemisahan ya. Oke ya, jadi yang dipisah BOP tetap, BOP variabel, kemudian juga biaya penjualan tetap variabel, kemudian biaya admin tetap variabel. Itu yang kita pisah. Nah, nantinya dari yang variabel itu masuk biaya produksi, ya. Sedangkan yang tetap itu masuk jadi satu kelompok, itu biaya periode. Itu akan lebih jelas nanti dalam contoh soal praktek membuat laporan laba rugi, HPP dan harga pokok produksi, ya seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian ini tadi sama, ini mempertegas saja ada biaya variabel tetap dan seperti ini. Kemudian untuk pelaporan saat ini ketika kita pelaporan kepada publik atau pajak ya itu masih menggunakan full cost. Ya, jadi variable cost ini untuk kepentingan intern untuk saat ini. Jadi saat ini laporan-laporan secara publik itu tidak mensyaratkan variable cost. Ya, mungkin karena terlalu rumit ya gitu ya, perlu waktu ekstra untuk itu. Ya, ingat juga ketika kita melakukan pekerjaan ekstra administrasi itu berarti juga biaya tambahan ya seperti itu. Ya. Oke, saya rasa penjelasan saya tentang variable cost
Sampai di sini, silakan menuliskan pertanyaan bisa melalui email atau YouTube di sini. Semoga bermanfaat dan perlu saya ingatkan lagi, variable cost memang lebih informatif ya, tetapi juga perlu resources atau waktu ekstra ya untuk kita mengerjakan seperti ini. Ya, jadi ini mungkin digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang memang cost sensitif ya, jadi cost sensitif, jadi yang memang keunggulannya dari efisiensi cost. Jadi mereka perlu melakukan ini. Contohnya apa? Contohnya perusahaan-perusahahan yang bisa membuat produk dengan harga yang murah ya, mungkin perusahaan-perusahaan China yang bisa bikin harga yang murah-murah, itu mereka saya yakin banyak yang pakai perhitungan variable cost. Kalau pakai perhitungan full cost, saya rasa nggak masuk lah ke situ. Ya, gitu. Oke, sekian, terima kasih dari saya Thomas Krishna. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu dengan video antara soal dan solusi variable cost. Ya, terima kasih.